Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bahagia, kita bersuka cita karena Tuhan selalu bersama kita, menjaga kita sampai hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, selalu berikan kami kesempatan bisa memuji, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu, dan Engkau juga selalu berikan kami hikmat pengetahuan supaya simak firman-Mu dengan baik. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami merasa kuasa turun atas kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami semakin mengasihi-Mu, semakin dalam iman kami semakin meningkat. Karena Roh Kudus bekerja pada diri kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini adalah Allah mengingat orang saleh atau takut akan Dia. Nah, saya ambil Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dia takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kerinduan Allah ada agar manusia bisa memahami rencana agungnya dan terlibat di dalamnya. Seringkali Allah memberi tanda yang samar-samar bagi kita. Karena itu kita perlu melatih kepekaan terhadap petunjuk alam dalam hidup ini. Kita perlu mengarahkan pandangan kepadanya supaya kita terhisap dalam rencana agungnya. Tuhan tidak mungkin membiarkan orang-orang yang tulus hatinya dalam mencari Dia. Sebenarnya ketulusan hati itu sendiri terjadi karena Tuhan yang menggerakkan orang itu mencarinya. Dan setiap orang yang digerakkan Tuhan untuk mencarinya akan menemukan Dia melalui Yesus Kristus. Nah, kita baca Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan beranugerah memberikan hati yang tulus mencari Dia kepada siapa Tuhan berkenan berikan. Dan orang-orang ini tidak akan mungkin Tuhan biarkan berada di dalam keadaan tersesat untuk seterusnya. Tuhan akan membangkit dia pada waktu yang Dia tetapkan. Demikian juga Cornelius. Tuhan tidak akan membiarkan orang tulus seperti ini berada di dalam keadaan tersesat dan tanpa harapan karena tidak mengenal Tuhan Yesus. Cornelius akhirnya akan bertemu dengan Kristus pada waktu Tuhan telah tetapkan. Nah, biarlah kita juga memelihara ketulusan hati kita di dalam mencari Tuhan. Mencari kebenaran, menjalani hidup yang diperkenankan Tuhan. Semua ini tidak mungkin Tuhan abaikan. Tuhan memperhatikan, menuntun setiap orang yang sungguh-sungguh mau diperkenankannya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengingat Cornelius? Padahal Cornelius bukan orang Yahudi. Nah, Alkitab mengatakan Cornelius adalah seorang perwira Italia. Itu berarti bahwa ia bukan orang Yahudi. Yang Cornelius adalah seorang yang hebat. Ya, ini terlihat dari
pasal ayat 2. Cornelius dikatakan sebagai saleh. Cornelius dikatakan takut kepada Allah. Nah, memang orang saleh pasti ada orang yang takut kepada Allah dan sebaliknya. Nah, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 2 juga mengatakan Cornelius memberi sedekah kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Cornelius mempunyai kasih kepada sesama. Ini juga menunjukkan bahwa sedikitnya Cornelius adalah seorang simpatisan agama Yahudi. Cornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius selalu berusaha mencari orang lain kepada Tuhan. Nah, ini terdiri dari seisi rumahnya juga takut kepada Allah. Ini jelas terjadi karena pengaruh Cornelius. Kalau kita lihat ayat 7, prajurit yang saleh ini juga karena pengaruh Cornelius sehingga dia percaya pada Yesus. Kalau kita lihat ayat 24, Cornelius memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk mendengar pesan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari juga mempunyai beban untuk membawa orang kepada Tuhan? Kita sudah tahu Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia bukan orang Yahudi. Sesuai dengan persahabatannya sebagai warga negara Romawi. Cornelius seharusnya menganut paham politeisme, yaitu percaya akan banyak dewa. Tetapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Cornelius beserta seisi rumahnya saleh, takut akan Allah, memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau kesaksian kedua hambanya dan seorang prajuritnya menjelaskan bahwa Cornelius adalah seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, terkenal baik di antara seluruh orang Yahudi. Nah, kenyataan ini menjadikan Cornelius tidak cukup untuk dikatakan hanya sebagai orang baik. Tetapi dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, memelihara kekudusan hidup, murah hati, memberikan hati senantiasa mencari dan berharap kepada Tuhan. Semua perbuatannya baik sudah dilakukan oleh Cornelius. Nah, kerinduan hati untuk mencari Tuhan dijawab oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan memberitahukan Cornelius untuk mencari Simon yang disebut Petrus yang tinggal di rumah Simon, seorang penyemak kulit di Yope. Nah, Cornelius adalah seorang yang cukup baik secara manusia. Tuhan juga mengakui bahwa segala doa sedekahnya telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat dia. Itu ayat 4. Tetapi Cornelius memerlukan keselamatan di dalam diri Yesus. Nah, dalam rasa hormatnya kepada Tuhan, perintah Tuhan, Cornelius memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang saleh untuk menemui Simon Petrus di Yope. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Cornelius seorang perwira rendah hati, sangat menghormati Tuhan dan hamba Tuhan, serta mentaati firman Tuhan. Nah, di sini sangat jelas Cornelius tersungkur di depan kaki Petrus saat Petrus masuk. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Nah, Cornelius menghormati Petrus seperti dia menghormati Allah. Cornelius rindu, siap mendengarkan apa yang akan disampaikan Allah kepada dia dan orang-orang bersama dengan dia melalui Petrus. Nah, kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang.
Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduannya untuk mencari Allah membuat Allah memperhatikan dan menyelamatkan kita. Mazmur 9 ayat 10, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, karena tidak kau tinggalkan orang mencari engkau, ya Tuhan. Cornelius bukanlah orang Yahudi, salah seorang dari murid Yesus atau orang Kristen, tetapi dia takut akan Allah, mencari Allah. Sebagai orang Kristen hari ini, apakah kita adalah orang yang saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah, senantiasa berdoa kepada Allah? Seperti kedua hamba, prajuritnya memperkenalkan dia sebagai seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, terkenal baik di antara seluruh orang Yahudi. Bagaimanakah orang lain mengenal kita hari ini, Bapak Ibu? Apa kita sebagai orang Kristen mencari Allah, atau sekedar mencari sembuh, mencari kesuksesan, atau mencari popularitas? Hidup yang saleh karena dia memiliki satu kerinduan yang sangat besar, yaitu diperkenan sepenuhnya oleh Allah menjadi bagian dari umatnya. Kerinduan yang besar ini diperhatikan oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Yesus katakan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Cornelius menjadi contoh begitu baik tentang ketekunan hati dalam mencari Tuhan. Tetapi lebih penting dari itu, Cornelius menjadi contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah tidak pernah lupa memperhatikan ketekunan seseorang di dalam mencari Dia dan beribadah kepada Dia. Biarlah kita belajar untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kesalahan kita. Sudahkah sikap hidup isi hati kita miliki benar-benar mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya? Sekarang Cornelius, sang pemimpin pasukan Romawi, sama-sama memiliki ketekunan yang sangat besar untuk mencari beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan orang yang mencari Dia. Adakah yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan lalu dibuang oleh Tuhan? Tidak. Tidak seorang pun dibuang oleh Tuhan jika dia sebenarnya dengan tulus mau mencari Tuhan. Tetapi tidak ada orang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan jikalau Roh Kudus tidak mengubah orang itu dan memberikan iman sejati kepadanya. Kita boleh lihat Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Ini sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang tidak digerakkan oleh Roh Kudus akan sungguh-sungguh mau mencari Allah dengan murni dan jujur. Malaikat Allah mengatakan kepada Cornelius bahwa Allah mengingatnya. Hal itu tidak berarti ada momen di mana Allah melupakan Cornelius. Allah mengingatkan Cornelius, ada penegasan bahwa Allah berkenan pada apa dilakukan oleh Cornelius, yakni doa dan sedekahnya. Bukankah hanya berkenan, Allah juga akan memakai Cornelius untuk menjadi alatnya menyebarkan Injil. Cornelius bukan orang Yahudi, tetapi beribadah kepada Allah Israel. Diminta malaikat untuk menemui Petrus di tengah berada di Yope. Ketika Cornelius bertemu dengan Petrus, maka Injil diberitakan kepadanya. Peristiwa ini menjadi salah satu awal pemberitaan Injil bagi bangsa bukan Yahudi.
Petrus dan orang-orang bersama dia sangat terkejut menyaksikan bahwa Roh Kudus ternyata bekerja juga atas Kornelius dan seisi rumahnya. Injil adalah kabar sukacita untuk segala bangsa. Tidak ada satupun suku bangsa diabaikan dalam pemberita Injil dan karya Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Allah mengingat setiap suku, kaum, dan bahasa. Demikian Allah juga mengingat sida-sida orang Ethiopia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26-31. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepada pembendaharaan Sri Kandake, Latu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dan dekatilah kereta itu. Filipus segala ke situ mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Sida-sida ini adalah pengikut agama Yahudi, meskipun dia sendiri bukan orang Yahudi. Umumnya tugas sebagai sida-sida membuat seseorang halut dikebiri untuk bisa menjalankan misi di istana Ratu Ethiopia. Karena keadaan inilah dia dilalang masuk ke bait suci berdasarkan perintah Tuhan. Nah, kita bisa lihat Ulangan pasal 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya, janganlah masuk ke jemaat Tuhan. Nah, tetapi walaupun sida-sida Ethiopia tidak mungkin bisa masuk bait suci, dia tetap punya kerinduan untuk datang ke bait Tuhan, sujud kepada Tuhan. Seorang dengan semangat beribadah begitu besar ini diperhatikan oleh Tuhan. Dia rela berjalan jauh dari Ethiopia menuju Yerusalem hanya untuk beribadah di luar bait suci karena keadaannya ini. Sebagai sida-sida keadaan telah dikebiri ini membuat orang-orang Yahudi tidak mungkin menerima dia. Orang Yahudi tidak menerima dia, tetapi Tuhan rela menerima dia. Baik orang Samaria maupun sida-sida, keduanya ada kelompok yang sangat dihina oleh orang-orang Yahudi. Keduanya dibenangkan bagi Kristus. Roh Kudus memerintahkan berita Filipus untuk mendekati dari sida-sida itu, setelah sebelumnya Roh Kudus mempersiapkan sida-sida itu untuk mendengarkan Injil. Bagaimanakah Roh Kudus mempersiapkan sida-sida itu? Dengan menggerakkannya untuk membaca kitab Yesaya. Sangat mungkin kalau sida-sida ini begitu tergerak hatinya melalui pembacaan kitab Yesaya di dalam ibadah di bait suci, meskipun dia tidak masuk ke dalamnya. Mampu memiliki kitab suci sendiri ada hal yang menunjukkan kekayaan orang ini, karena dulu kitab suci terbuat dari kulit sangat mahal. Nah, tidak banyak orang dapat membeli kitab suci yang memiliki harga yang sangat mahal. Tetapi walaupun mampu memiliki kitab suci sendiri, sida-sida ini tidak mendapatkan anugerah yang boleh berada di dalam bait suci untuk menyembah Tuhan. Kelindungannya akan Tuhan begitu besar, sehingga dalam perjalanan pulang dia membaca dengan suara kitab suci yang dia miliki. Ternyata dia membaca ayat-ayat yang akan memudahkan Filipus untuk memberitakan Injil kepada dia. Roh Kudus telah mempersiapkan sida-sida ini untuk mendengarkan Injil Tuhan.
Di dalam ayat 29 digambarkan bagaimana Filipus hanya utusan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah mengerjakan semua pekerjaan pengabaran Injil, tetapi Roh Kudus selalu bekerja memakai orang-orang dipilihnya untuk melayani Kristus. Filipus pun mendekati kereta sida-sida itu. Yang kereta itu kemungkinan ada kereta ditarik oleh sepasang sapi, berjalan dengan kecepatan seperti orang berjalan. Dengan kecepatan yang lambat ini tentu tidak sulit bagi Filipus untuk mendengar apa yang dibaca oleh sida-sida itu. Dan juga tidak sulit bagi Filipus untuk mengikuti kereta itu yang berbicara kepada sida-sida itu. Filipus menjelaskan berita Injil, ayat bacaan sida-sida itu, yaitu Yesaya pasal 53. Melihat bahwa Filipus memberitakan Injil dari perlindungan sida-sida itu, di dalam ayat 34, Tuhan memberikan kesiapan iman yang demikian indah di dalam diri sida-sida itu, sehingga walaupun demikian, dia tidak mengerti arti ayat itu, tetapi dia telah menggunakan waktu yang lama untuk memikirkan, menggumulkan arti ayat-ayat yang dia baca. Begitu seringnya orang-orang Kristen membaca Alkitab suci tanpa memedulikan artinya. Begitu sering juga orang Kristen melemehkan makna Alkitab yang benar. Begitu mudahnya kita menafsirkan kitab suci dengan sembarangan, merasa sudah tahu semuanya. Nah, sida-sida ini tidak demikian. Sida ini benar-benar ingin tahu, dia benar-benar memahami ayat Alkitab yang dia baca. Filipus memberitakan Injil mengenai sesaran sengsara Kristus berdasarkan Yesaya pasal 53 itu. Kristuslah yang dijelaskan di dalam kitab Yesaya. Dialah hamba yang menderita itu. Dialah yang memberikan tubuhnya untuk dicabut karena kesalahan kita. Dialah nyawanya diambil dari bumi karena dosa-dosa kita. Nah, berita Injil begitu konsisten. Apakah dikerjakan Kristus telah diciptakan ratusan tahun sebelum dia datang menjadi manusia? Apakah menjadi penebusan kita telah Tuhan nyatakan berabad-abad lamanya? Tuhan Yesus adalah domba yang keluh, dibawa ke tempat perkemahan. Kalau kita lihat ayat 36 menunjukkan bahwa Filipus memberitakan Injil dengan tuntas. Filipus tidak hanya mengabarkan tentang penderitaan, kematian Yesus, dan tentu ada kebangkitan Kristus. Tetapi dia juga memberitakan seruan pertobatan, baptisan, sebagai tanda pertobatan kepada sida-sida itu. Filipus memberitahukan semua itu meskipun tidak dicatat dalam kitab Kisah para Rasul ini. Sida-sida ini mendengarkan pemberitaan Filipus. Dia mempercayai berita Injil tersebut di dalam hatinya. Sampai mereka melewati tempat yang ada air, barulah sida-sida itu menyatakan imannya itu. Dia minta untuk dibaptis. Di dalam ayat 36 dia juga menanyakan tentang halangan kalau dia mau dibaptis. Telah terlalu banyak kali sida-sida mengalami halangan dari orang-orang Yahudi untuk beragama dengan sungguh-sungguh. Dia dihalangi untuk bisa masuk ke bait suci. Dia dihalangi untuk bisa menjadi umat Tuhan dengan sempurna. Dia dihalangi untuk bisa mendengarkan pembaca kitab suci. Dia dihalangi untuk menyembah Tuhan karena keadaannya sebagai orang yang dikebiri. Maka ketika dia ingin dibaptis, dia sadar akan keadaannya yang tidak layak. Dan dengan rendah hati dia bertanya, apakah orang seperti dia boleh dibaptis? Ayat 37 mencatat jawaban Filipus. Yang menghalangi seseorang menjadi umat Tuhan bukanlah keadaan yang lama. Yang menghalangi seseorang menjadi umat Tuhan adalah tidak adanya pertobatan yang sejati. Orang dalam keadaan baik sekalipun tidak mungkin menjadi umat Tuhan tanpa pertobatan. Harus ada pertobatan yang benar. Dikembelikah? Keadaan-keadaan berdosakah? Keadaan secemar apapun tidak akan menghalangi seorang untuk diselamatkan. Hanya penolakan rohani. Penolakan itu memberi
dan menerima yang akan menghalangi seseorang untuk diselamatkan. Dia diselamatkan menjadi milik Roh Kudus. Dia menjadi milik Roh Kudus saat dibaptis sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, bagian ini mengisahkan pertobatan begitu indah. Pertobatan dari seorang dalam keadaan hina, tertolak, tetap berusaha mencari Tuhan. Haus untuk mendengar firman, haus untuk mengenal Tuhan, haus untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Betapa jauhnya kita seringkali mengabaikan semua itu. Kita terkadang begitu keringnya jantung di dalam hal-hal rohani. Kita begitu tidak peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita juga terkadang menganggap ibadah sebagai rutinitas menjemukan yang berhasil dilakukan. Sadarkah kita berapa jauhnya kita sudah jatuh? Nah, kisah ini membuat kita sadar, malu akan keadaan rohani kita begitu miskin dan kering. Mari bertukar pikiran. Mari mencari Tuhan dengan haus. Mari beribadah kepada Dia dengan kegembiraan. Dengan hati yang penuh sorak-sorai. Saudara-saudara itu begitu mencari Tuhan. Dan Tuhan tidak mengabaikan dia. Biarlah kita juga begitu rindu akan Tuhan dan firman-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang mencari dengan tekun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah kami mengasihi apa yang Engkau kasih seisi dunia ini. Ya Allah, ajarilah kami memahami rencana-Mu, hidup dan pelayanan kami demi Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolong kami semakin hari semakin mengerti pada firman-Mu. Semakin kali kami mencari Engkau, haus mendengar firman-Mu, haus mendengar perintah-Mu Tuhan. Pakailah kami untuk mengabarkan Injil-Mu. Pakailah kami untuk bisa memenangkan jiwa lebih banyak kepada-Mu Tuhan. Kami siap, Engkau urapi kami, berkati kami, supaya kami mampu menjalankan misi-misi pada dunia ini, sesuai dengan misi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu hebat, Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini hamba punya kerinduan. Kami selalu memohon belas kasihan Tuhan. Bermurah hati Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang ajaib. Mungkin pada saat ini banyak orang meminta pertolongan-Mu, minta orang berharap bersandar kepada-Mu. Mereka mungkin banyak mengalami masalah persoalan finansial, sakit penyakit, rumah tangga berantakan, sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri bertindak beracara semua ini. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan masa depan yang cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin.